Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah, dimanapun saudara berada. Bahwa saatnya kita bersama-sama meninggikan nama Tuhan. Sebab firman Tuhan tertulis dalam Mazmur 84 ayatnya yang ke-5. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Kita adalah orang-orang yang berbahagia di dalam Tuhan. Kami rindu ya Tuhan memuji dan menyembah. Betapa besarnya hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Kau adalah Allah yang mengatasi segala hal dalam kehidupan kami. Hati kami haus, jiwa kami rindu. Kami tahu Tuhan adalah tempat perlindungan dan kekuatan kami. Berbahagialah orang-orang yang mengandalkan Engkau. Diberkatilah orang-orang yang mencari wajah-Mu. Kaulah kebenaran kami, Tuhan. Kaulah kekuatan kami, Tuhan. Oh. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Inilah kerinduan kami Tuhan. Inilah kerinduan hati kami. Kami rindu bersekutu bersama dengan Engkau. Bahkan di tengah badai sekalipun, kami tahu Kau Allah yang selalu bersama dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Mari sama-sama kita katakan satu hal yang kurindu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Satu hal yang kurindu, berdiam
Mari Bapak Ibu
Fill this place, sweet Spirit. Fill my heart, let your grace. Katakan, fill this place. Fill as we worship you, as we worship.
Mari arahkan wajah kita, katakan, I worship you. Jesus, I worship you. With all of my heart and all of my soul, I love you, worship you. Angkat tangan kita, angkat tangan, sembah di dalam kekudusan. Waktu kita meninggikan Tuhan, maka Tuhan hadir dengan segala kasih-Nya. Dia hadir di tengah-tengah kita, di rumah-rumah, di tempat tinggal saudara. Dia hadir saat ini. Mari buka tanganmu, mari angkat penyembahan yang kudus bagi Dia. Worship Jesus. Holy Jesus. Holy Lord. Terus sama Dia. Yes, Lord. Mari kita
angkat kedua tangan kita. Waktu Tuhan kami tinggikan. Kau hadir di tengah-tengah umat-Nya. Di setiap rumah-rumah, dimanapun kami berada. Waktu kami tinggikan Tuhan dari rumah kami, di mana kami berdiam dan tinggal, tempat itu diberkati Tuhan. Dan apabila aku ditinggikan dari bumi, maka aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Pesan-pesanmu kau sampaikan dalam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Shalom untuk seluruh keluarga GBI Ceria yang menyaksikan live streaming doa malam. Saya akan menyampaikan pesan daripada jaringan doa nasional yang disampaikan untuk bangsa Indonesia secara khusus dan dipakai pada hari-hari ini seorang nabi yang luar biasa dari Chuck Pierce. Saya akan menyampaikan beberapa poin daripada nubuatan yang disampaikan oleh Chuck Pierce untuk bangsa ini. Di sini dikatakan bahwa ini musim penyelarasan dari Tuhan, bahwa para pemimpin rohani yang dikirim pada masa lalu yang tidak mau ikut di dalam penyelarasan dari Tuhan, saat ini mau menggabungkan diri kepada penyelarasan yang Tuhan kerjakan. Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk masuk di dalam percepatan. Indonesia siap masuk ke dalam musim yang baru. Amen. Musim percepatan. Amen. Tuhan memberikan para pemimpin yang baru yang mengerti kapan waktunya untuk menyusun strategi dan kapan waktunya untuk bergerak. Amen. Ada multiplikasi di dalam sumber daya. Sumber Amen. Daya ini dipakai untuk menuai, masuk ke dalam era yang baru dan terobosan baru terjadi di seluruh Indonesia. Ya, amin. Tuhan sedang menyusun ulang gereja Tuhan di Indonesia untuk masuk di dalam era yang baru, masa percepatan. Yes. Indonesia seperti peniup shofar. Ya. Indonesia bangkit meniupkan suara peperangan rohani di hari-hari terakhir melawan naga tua. Itu yang disampaikan oleh Chuck Pierce untuk bangsa ini. Mari kita terus mempersiapkan diri, jangan padamkan roh, dan terus berdoa untuk bangsa, kota, bahkan gereja kita. Angkat tangan kita. Tuhan berbicara kepada kita. Kita akan masuk dalam percepatan itu. Angkat tangan kita. Buka hati, tujuanmu berserah.
kami gereja yang bersaksi Tuhan. Berikan kami roh keberanian untuk menyatakan kebenaran, menyatakan keselamatan, bahwa Yesus adalah Tuhan atas bangsa-bangsa. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tahu Indonesia sangat Engkau kasihi, bangsa yang sangat Engkau cintai Tuhan. Kami tahu Kau turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi bangsa ini Tuhan. Jikalau orang pasti melihat apa yang terjadi di bangsa ini adalah satu kecelakaan, kebinasaan, tetapi kami orang benar, orang percaya bahwa saat ini adalah masa keselamatan, di mana akan terjadi penuaian jiwa-jiwa, revival terjadi. Gereja-gereja Tuhan akan dipulihkan di dalam nama Yesus. Akan terdengar pujian-pujian dari pulau-pulau, benua-benua. Pujian kepada Tuhan. Gereja yang mula-mula akan tercipta kembali ya Tuhan. Gereja yang sesungguhnya akan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Ada orang-orang yang berpaling dari jalannya yang jahat ya Tuhan. Ada orang-orang yang berlari kepada Tuhan. Semakin Tuhan tambahkan bilangan-bilangan orang benar. Kami tahu Tuhan, ini waktunya masa penuaian jiwa-jiwa ya Tuhan. Supaya ya Tuhan, kalau ketika Engkau datang, yang tidak akan lama lagi kerajaan-Mu dipenuhi Tuhan dengan umat-umat-Mu yang percaya kepada-Nya di dalam nama Yesus. Malam hari ini kami menopang ya Tuhan bangsa Indonesia. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Indonesia disembuhkan di dalam nama Yesus. Indonesia dipulihkan di dalam nama Yesus. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi. Mujizat Tuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sedang mengirim malaikatnya berlaksa-laksa dari surga, membasmi setiap virus corona di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kuasa Tuhan menceritakan setiap virus di dalam nama Tuhan Yesus. Indonesia saat ini sedang mengalami pemulihan, sedang mengalami kesembuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih kata orang kuasa, orang benar Tuhan berdoa sangat besar kuasanya. Kami tahu Tuhan, kami orang benar yang sudah Engkau benarkan, Engkau kuduskan, Engkau tebus dengan darah-Mu yang mahal. Kami berdoa buat bangsa ini, oleh iman percaya kami, bangsa ini, bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa ya Tuhan, buat seluruh perekonomian yang ada di bangsa ini. Kami tahu hari-hari ini adalah masa-masa sulit, namun kami percaya kepada firman Tuhan. Engkau berkata, Engkau sanggup mengubah padang gurun menjadi kebun buah-buahan. Pada hari ini, setiap hasil bumi yang ada di bangsa ini menghasilkan buah-buah di dalam nama Yesus. Berkata Tuhan tahu pertambangan, batu bara ya Tuhan, minyak, ladang-ladang pertanian, semuanya Tuhan berkati, menghasilkan buah-buah, menghasilkan buah-buah. Sehingga bangsa ini, bangsa yang makmur, bangsa yang jaya, bangsa yang sejahtera ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tidak akan ada kelaparan, tidak ada kemiskinan, tidak ada keterpurukan. Sebab Tuhan membela kami, Tuhan membela bangsa kami. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami terus menopang ya Tuhan pemimpin kami, Presiden Bapak Jokowi ya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kekuatan, kesehatan, hikmat, kebijaksanaan atasnya. Akan memberikan Tuhan kepadanya hati yang
Puji nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Kami percaya setiap doa kami menyebarkan kebenaran di hati-Mu Tuhan. Angkat tangan kita. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu Puji Tuhan, shalom. Shalom saudara yang ada di rumah yang menyaksikan acara ini. Saya percaya waktu Tuhan kita tinggikan, Tuhan hadir dengan segala kasih-Nya. Katakan amin. Nah saudaraku, di dalam hadirat Tuhan, saya akan menyampaikan sesuatu yang sangat penting bagi setiap kita. Nah tadi saudaraku, waktu pendosa Pak Anak menyampaikan pesan Tuhan dari jaringan doa nasional, dari hamba Tuhan itu, Rabi Tuhan hari ini, Chuck Pierce, menyampaikan pesan-pesan Tuhan secara khusus buat Indonesia. Saudara boleh tangkap. Saudara, suami istri, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, nubuatan itu begitu jelas akan Tuhan buat percepatan di Indonesia. Lewat apa yang terjadi akan Tuhan buat percepatan. Tuhan buat percepatan, bergerak cepat. Saudara responi. Untuk kita bisa meresponi apa yang Tuhan mau, saudaraku. Saya semakin mengerti dengan jelas apa yang disampaikan oleh Gembala Pembina kita Pak Niko waktu memasuki tahun 2020, bahwa tuntunan bagi kita lah new dimensi, tentang dimensi yang baru. Waktu itu saya sangat mengerti, tetapi dengan apa yang hari ini terjadi dengan virus corona ini, semakin mengerti saya apa arti daripada new dimensi. Apa itu arti dimensi yang baru? Hal-hal yang tidak pernah kita pahami akan terjadi. Musibah yang terjadi pun tidak bisa kita pahami. Saudara, untuk kita bisa masuk dalam percepatan Tuhan, Tuhan itu kan bergerak begitu cepat. Yang melakukannya bukan kita, tapi Tuhan berjalan di depan kita. Katakan amin. Dia akan menuntun gerejanya. Oleh sebab ikuti apa yang Tuhan mau. Ayat yang disampaikan oleh Gembala Pembina kita, saya masih ingat banget. Pertama, awal tahun 2020, dari 2 Korintus 3 ayat 18. Kalau saudara di luar rumah juga yang ada di tempat ini, saudara buka Alkitab saudara. Kita baca bersama-sama. Di dalam 2 Korintus 3 ayat 18, saya akan sampaikan dengan singkat. Firman Tuhan berkata demikian. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Katakan amin. Akan Tuhan berubah kita dalam kemuliaan yang semakin besar. Orang yang bisa masuk dalam percepatan Tuhan dengan saudaraku adalah orang yang berubah. Saudaraku, orang yang berubah itu pasti rohnya menyala. Saya menyampaikan kepada setiap kita, dimanapun saudara berada saat ini, pesan Tuhan hari ini menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Pesan Tuhan yang sangat kuat. Saya tidak akan bosan-bosannya menyampaikan ini. Mungkin boleh kita sampai enak dengarnya. Tidak apa-apa. Jangan padamkan roh. Jangan padamkan roh saudara. Tuhan itu berurusan dengan roh, bukan dengan daging saudara. Tuhan berurusan dengan roh. Oleh sebab itu jangan padamkan roh saudara. Tuhan itu adalah roh. Dikatakan begini saudara. Bagaimana supaya roh kita bisa menyala? Supaya roh kita bisa menyala, dikatakan tadi. Dan kita semua saudara yang mendengar firman Tuhan ini, saudara juga yang sedang ada bersama-sama dengan saya di menara doa ini,
Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kerinduan Tuhan, kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Wajah saudara yang nampak itulah wajah Tuhan. Kemuliaan Tuhan ada di wajah saudara. Dan kita semua akan mencerminkan dan lewat saudara dan lewat gereja Tuhan yang rohnya menyala, yang mengikuti gerakan Tuhan. Tuhan akan buat percepatan di Indonesia lewat gerejanya. Gereja seperti apa? Gereja yang rohnya menyala. Jangan mau menjadi gereja yang padam. Gereja itu tidak berbicara bangunan. Suatu saat bangunan gereja kita bisa dirobohkan. Tetapi gereja yang sesungguhnya adalah diri kita sendiri. Saudara yang menyaksikan acara yang dikatakan, saya adalah bait Tuhan. Yang mantap katakan, saya bait Tuhan. Saya bait Tuhan. Kita adalah gereja Tuhan. Tuhan akan melihat wajah Tuhan. Di wajah saudara akan ada kemuliaan Tuhan. Saya tidak tahu berapa banyak tempat yang Anda injak setiap hari. Lewat wajah saudara, wajah yang penuh kemuliaan Tuhan. Maka setiap hari orang bertambah jumlah bilangan orang benar di kota saudara di mana saudara tinggal. Saya khotbah di kota sedang ada di kota Jambi. Orang-orang yang menyaksikan di kota Jambi dengar. Jika dalam wajah saudara ada kemuliaan Tuhan, maka lewat hidup saudara akan banyak orang mengalami Tuhan. Dan jumlah bilangan orang benar akan bertambah-tambah di bangsa ini. Yang setuju tepuk tangan bagi Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Dikatakan begini saudara. Dan kita semua tidak terkecuali, semua, kita semua akan mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kita akan mencerminkan kemuliaan Tuhan. Bagaimana caranya saudara mencerminkan kemuliaan Tuhan? Dengar saya. Kalau kita mau mencerminkan kemuliaan Tuhan, dikatakan begini: hindari muka yang berselubung. Saya mau katakan saudara, dengar. Apa arti muka berselubung? Bermuka dua. Dalam Roma 12 ayat 9 firman Tuhan sangat jelas. Jauhilah kasih yang pura-pura. Saya mengajak saudara, kalau mau rumah tangga saudara, engkau sebagai suami, sebagai istri, siapapun saudara, mungkin saudara belum menikah, kalau mau di akhir zaman ini saudara mau dipakai Tuhan, berhenti kita bermuka dua. Berhentilah dengan muka yang berselubung. Muka yang berselubung itulah muka yang palsu. Muka yang berselubung itu begini. Perhatikan. Pengertian muka yang berselubung itu begini. Bisa dia ketemu orang senyum, tetapi di belakang dihajar. Mukanya berselubung. Bisa dia ngomong shalom sama orang, tapi di belakang sialan lo. Gitu. Berhentilah kita, mari kita keluar. Kalau kita mau dipakai Tuhan dalam percepatan Tuhan, mari kita masuk dalam new dimension. Mari kita masuk dalam dimensi yang baru. Jangan ada muka yang terselubung. Jauhilah muka yang berselubung. Muka berselubung itu tiap hari wajahnya bisa berubah. Di gereja dia bisa wajahnya lembut, tetapi keluar dari gereja wajahnya bisa berubah. Berapa banyak orang Kristen yang seperti ini? Mungkin saudara juga pelayan Tuhan. Kalau saudara seperti ini, kalau kita seperti ini, tidak ada daya tarik gereja sedikit pun. Lihat saudara, dengan muka yang tidak berselubung itu tidak boleh ada dalam hidup kita. Katakan ini. Bilang diri kita tidak boleh, tidak boleh. Jangan pura-pura. Lihat ayat berikutnya. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh. Dengar saudaraku. Dan kemuliaan itu yang punya adalah Tuhan. Kemuliaan itu datangnya dari Tuhan. Tuhan itu adalah Roh. Katakan sama-sama dengan saya. Tuhan itu adalah Roh. Tuhan itu adalah Roh. Bukan daging. Jadi setiap kita ini datang kepada Tuhan, kalau kedagingannya yang menonjol, sia-sia ibadah kita.
Makanya Alkitab berkata, mulutmu memuji aku, tetapi hatimu jauh daripada aku. Mari kita datang kepada Tuhan. Setiap kita datang sama Tuhan. Contoh, kalau saudara mungkin sudah melihat firman Tuhan ini, tapi Anda belum bisa mengampuni orang, Anda benci dengan orang, Anda sibuk membuai daging kita. Setiap hari kita puaskan daging kita simpan kesalahan orang, kita mengata-ngatain orang, kita memfitnah orang, kita mengejek orang, kita menghakimi orang tiap hari kerjanya. Dengar, boleh 1000 firman engkau tahu, tetapi itu tidak ada bedanya bagi Tuhan. Boleh saja kita hanya tahu satu lagu, dan lagu itu berulang-ulang kita nyanyikan setiap waktu. Tetapi kalau lagu itu kita nyanyikan dengan spirit yang baru, new dimension, rohnya baru, dan pujian itu akan mempengaruhi hati Tuhan. Dengar saudara, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan, dan Tuhan itu adalah roh. Kata sama-sama, Tuhan itu adalah roh. Lihat ya, karena Tuhan itu adalah roh, maka kita diubahkan menjadi apa? Menjadi serupa dengan gambarnya. Lalu kita diubahkan Tuhan. Katakan, saya mau diubahkan Tuhan. Yang kata, saya mau diubahkan Tuhan. Dengar saudara, kalau saudara mau diubahkan Tuhan dalam kemuliaannya, lama-kelamaan, hari demi hari, maka kita menjadi serupa dengan gambarnya. Gambarnya itu berbicara karakternya Kristus dalam perkataan, pemikiran, serta perbuatan. Kita menjadi serupa dengan Dia dalam gambarnya. Katakan amin. Dan dalam kemuliaan yang semakin besar. Artinya apa? Ini namanya dimensi baru. Hari demi hari kita semakin mengalami kemuliaan Tuhan. Hari demi hari semakin mengerti apa yang Tuhan mau. Saya sangat percaya lewat doa malam 3 generasi malam hari ini, keluarga besar GBI Ceria, di dalam hadirat Tuhan kita sudah diubahkan. Kita sudah melepaskan pujian penyembahan bagi surga, dan surga terbuka. Amin. Dan Dia mendengar. Lalu kita naikkan syafaat kita buat bangsa dan bagi banyak jiwa. Hati Tuhan tersentuh, Tuhan senang, dan firman-Nya disampaikan. Firman-Nya mengubah kita. Kita semakin berubah dalam perubahan yang semakin baik, makin serupa dengan gambarnya. Kalau kita makin serupa dengan gambarnya, maka kita makin peka dengan Tuhan. Saya mau ngajak saudara saya di sini. Lihat saya. Saudara jangan padamkan roh. Setiap hari kita naik menara doa. Selalu Tuhan ingatkan, jangan padamkan roh. Sebab kalau Tuhan datang kelak yang kedua kali, apabila sangkakala itu ditiup, orang yang bisa melihat Dia hanya orang yang rohnya menyala. Amin. Gadis yang bijaksana berbicara rohnya menyala. Amin. Gadis yang bodoh itu bicara mengizinkan rohnya padam. Kenapa rohnya padam? Saudara, satu pesan Tuhan, ini sedang masa-masa hari kebangkitan. Amin. Tahu saudara, salah satu bukti waktu Yesus bangkit pada hari yang ketiga, bukti yang paling utama adalah kuburnya kosong. Kuburnya kosong. Dengar, waktu Yesus bangkit, Alkitab berkata, kubur Yesus kosong. Yesus mati. Waktu Yesus mati, karena kematiannya, maka semua dosa kita dihapuskan. Yang lama berlalu. Dengar saudara, saya mau katakan apa saudara? Tuhan berkata begitu kuat. Jangan padamkan roh. Kalau saudara mau mengalami supaya roh tidak padam, alami kuasa kebangkitannya. Satu yang paling jelas, bukti Yesus bangkit, kuburnya kosong. Apa kubur kosong? Kubur kosong itu bicara masa lalu. Artinya begini, kalau mau roh kita menyala dan mau masuk dalam percepatannya Tuhan, dengar saya, tangkap. Jangan ada lagi yang mati dalam hatimu.
Yang ada di hatimu adalah kehidupan. Apa arti mati? Yesus cukup sudah mati dan dia sudah bangkit. Dan tidak akan pernah lagi Yesus mati. Yesus akan hidup selama-lamanya. Dan dia saat ini sudah ada di surga, menyediakan tempat bagi kita. Wow. Kalau kita mau mengalami kuasa kebangkitan, pesan Tuhan begitu kuat. Jangan ada lagi kematian dalam hati. Apa itu? Apa itu berbicara kematian? Kematian itu berbicara dosa. Jangan ada lagi dosa di hati saudara. Perkataanmu jangan lagi perkataan dosa. Pemikiran kita jangan lagi berpikir tentang dosa. Pendengaranmu jangan mendengar dosa lagi. Hatimu jangan ada lagi kematian. Tapi yang ada di hatimu adalah kehidupan. Amsal 4 ayat 23 sangat jelas berkata, hai umatku, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari hatimu lah terpancar kehidupan. Katakan, Tuhan akan pakai setiap kita masuk dalam era percepatan Tuhan. Ini waktunya kita masuk dalam percepatan itu. Siapa yang Tuhan pakai? Yang Tuhan pakai adalah orang yang rohnya menyala. Orang yang rohnya tidak padam. Bagaimana caranya supaya rohnya tidak padam? Jelas dikatakan, jangan pakai lagi muka yang berselubung. Maaf saudaraku, kenapa dipakai muka? Karena di muka kita ini kan terpancar segala sesuatu. Kalau engkau emosi, kalau engkau marah, akan kelihatan di wajah. Tapi kalau hatimu, kalau engkau naik gaji, duitmu banyak juga kelihatan di wajah. Tapi kalau hatimu kotor, kelihatan juga di wajah. Tapi kalau hatimu bersih dan kelihatan di wajah. Katakan amin. Muka ini tidak bisa dibohongi. Amin. Amin. Muka ini menggambarkan kemuliaan Tuhan. Sekali lagi saya ulang, kalau kita mau dipakai Tuhan dalam era percepatannya Tuhan, dengar saya. Kalau kita mau dipakai, roh harus menyala. Bagaimana roh menyala? Dikatakan, wajah kita harus mencerminkan kemuliaan Tuhan. Dan hari demi hari semakin serupa dengan gambarnya sampai Tuhan datang kedua kali. Katakan amin. Saya percaya mungkin 1 jam lebih kita diberkati Tuhan. Dia adalah Tuhan. Saya berdoa lewat ibadah ini Tuhan berkati hidup kita. Mari kita berdiri bersama-sama. Yesus itu udah bangkit dan hidup selama-lamanya. Katakan amin. Sebab dia hidup pada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar tanpa Tuhan. Dia berkat hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sekali lagi, dia hidup pada hari esok. Dia hidup, ku tak gentar karena Tuhan. Dia berkat hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Sebelum kita tutup dalam doa menerima berkat Tuhan, lihat saudaraku, tangkap pesan ini. Saya tangkap secara pribadi. Tuhan akan pakai gerejanya masuk dalam era percepatan. Dan Indonesia akan segera berubah. Indonesia mengalami dimensi yang baru. Indonesia mengalami dimensi yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus terjadi bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Berkati setiap umatmu yang menyaksikan acara ini, dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati rumah tangga mereka. Tuhan memberkati hidup mereka. Tuhan memberkati apa yang mereka kerjakan. Tuhan berhasil
Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah. Dalam nama Yesus, malam hari ini Tuhan berkati mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Hidupku mendengar firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkah. Kau bersama di dalamku, jadi bukti kebesaran. Saya katakan, hidupku mendengar firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkah. Kau bersama di dalamku, jadi bukti kebesaran. Kau bersamaku, kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Sekali lagi kau bersamaku, kau bersamaku di dalamku, jadi bukti Saudara Tuhan di rumah-rumah yang menyaksikan acara ini, buka tangan kita. Biarlah roh-Mu terus menyala-nyala dan melayani Tuhan. Karena itu terimalah berkat Tuhan dan diberkatilah istirahatmu sepanjang malam hari ini dimanapun engkau berada. Tuhan memberkati rumah tanggamu. Tuhan memberikan roti kepada yang dicintai dalam bulan ini, sampai besok pagi bangun dengan tubuh yang sehat. Kiranya kasih karunia, damai dan sejahtera menyertai hidup kita mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, teguhkan berkat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa. Haleluya, haleluya. Bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Demikianlah ibadah doa malam bersama garis milik GBI Penceria. Tuhan berkati kita. Biarlah rohmu terus menyala-nyala. Layanilah Tuhan. Amin.